Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di sesi sharing is caring hari ini kita akan mengulas tentang prodi sastra Belanda, yang mana sastra Belanda ini hanya ada di UI ya. Se-Asia Tenggara hanya ada di UI nih. Kita bahas nih sastra Belanda ini ada apa aja belajarnya dan bagaimana. Dan kita akan sharing is caring bersama dengan alumni angkatan 12. Siapa? Hayo, langsung saja di sini sudah hadir. Ada Kak Revina angkatan 12. Kak Revina bisa langsung sapa adiknya dan perkenalkan diri. Halo teman-teman, namaku Vina. Aku angkatan 12, sekarang aku di UI jurusannya Sastra Belanda. Oke, langsung aja nih kita sharing is caring bersama Kak Revina. Nah, di sini Kak Revina kan diterima di Sastra Belanda UI. Gimana sih Kak proses masuknya? Apakah mungkin sebelumnya Kak Revina sebelum nyoba Sastra Belanda UI itu di mana dulu atau jalur apa dulu yang dicoba? Terus Kak Revina bisa sampai dapat Sastra Belanda di UI itu pakai jalur apa gitu? Boleh diceritain Kak tadi? Jadi pertama itu nyoba SNM karena dapat kuota SNM, terus masukinnya Sastra Prancis UI sama Sastra Belanda UI. Tapi dua-duanya nggak dapat. Terus nyoba juga PPKB, masukinnya Sastra Belanda UI, itu juga nggak dapat. Nah terus pas di SBM daftarnya pilihan pertama Sastra Belanda UI, alhamdulillah dapat. Jadi dapetnya di SBM. Tapi kayak masih belum puas gitu sastra Belanda, akhirnya tetap nyoba simak sama utul UGM. Itu yang simak itu dari HI komunikasi, sastra Prancis, sastra Belanda nyobainnya. Terus kalau utul UGM nyobainnya HI komunikasi, sastra Inggris, tapi nggak ada yang dapat, jadi emang dapetnya di SBM aja. SBM ya. Oke, berarti kalau sebelum SBM itu nyoba PPKB UI sama jalur SNM gitu ya. Dan memang kedua jalur ini pilihannya sama-sama sastra Belanda ya Kak ya. Kak Revina memang mungkin udah interestnya dari awal sastra Belanda. Nah, terus sampai dinyatakan diterima di UI sastra Belanda ini berarti melalui jalur SBM. Sebegitu survive-nya untuk bisa ngikutin UTBK ya, supaya nilai UTBK-nya bagus. Nah mungkin langsung aja nih. Jadi kenapa sih Kak alasannya Kak Revina nih masuk sastra Belanda? Sedangkan mungkin waktu SMA, anak-anak SMA di SMA 14 ya khususnya gitu kan, lintas minat bahasanya itu adanya Perancis dan Jepang. Otomatis belum pernah mempelajari bahasa Belanda sebelumnya gitu kan, tapi kok bisa sampai sesuka itu dan sayangnya itu untuk milih sastra Belanda. Kenapa alasannya? Jadi sebenarnya tuh emang pengen UI dan harus UI juga karena kan kakak aku juga anak UI, jadi kayak harus UI juga. Harus itu meyakinkan diri Iya, harus. okay. Walaupun dulu tuh kayak agak UI harus masih agak ini ya, takut lah, cuman ya udah, jadi sebenarnya tuh pengennya HI. Nah terus karena HI kan tinggi banget, karena harus UI, terus aku pengennya HI UI kan susah banget. Jadi cari tuh jalan lain gimana caranya sih biar bisa jadi diplomat dan kerja di Kementerian Luar Negeri kayak gitu. Selain anak HI, ternyata dari sastra tuh bisa. Ya udah, terus akhirnya cari sastra apa yang aku masih suka bahasanya atau maksudnya kayak interest gitu loh, karena kan kalau misalkan nggak tertarik dari awal ntar belajarnya malah susah. Nah aku sukanya tuh yang Eropa, makanya dari tadi kalau nggak Prancis, Belanda atau Inggris. Nah itu paling itu. Nah terus karena ngeliat juga sastra Belanda tuh cuma di UI, terus habis itu kayaknya bisa nih, masih memungkinkan lah kalau daftarnya sastra Belanda buat kemungkinan buat keterima. Akhirnya pas dicari tahu tentang belajar lebih lanjut, ternyata nggak cuma bahasa lah, sastra tuh belajarnya banyak, sejarah, budaya segala macam, menarik. Dia emang suka banget sejarah juga dari pas SMA. Jadi oh ya udah deh, yakin aja kalau nggak Prancis Belanda. Oke, berarti emang dari awalnya interestnya sama bahasa-bahasa Eropa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Revina pernah ikut les atau maksudnya udah familiar sama bahasa Belanda? Nggak ada kan sama sekali. Nggak ada basic nih Kak. Banyak yang nanya gini, kalau misalnya Bu saya pengen ngambil sastra bahasa X misalnya, tapi bahasa itu tuh jarang banget
di telinga kita gitu. Gimana Bu kesulitannya belajar, kan nanti saya pasti bakalan nggak bisa banget nanti pas kuliah. Nah, Kak Revina sendiri ibaratnya pas masuk UI jurusan sastra Belanda itu kan berarti dari nol nih, bagaimana bisa menyesuaikan dan mengadaptasi? Sebenarnya kalau misalkan di kuliah itu mau bahasa apapun itu benar-benar diajarin dari awal banget, kecuali mungkin Inggris ya. Kalau buat masuk sastra Inggris, kalau UI yang aku tahu itu harus bisa basicnya kalau sastra Inggris. Cuman kalau bahasa lain, mau bahasa apapun itu yang ada di UI, bahasa sastra Jawa pun itu benar-benar diajarin dari awal banget. Jadi gak usah takut nggak bisa atau nanti ketinggalan atau gimana. Enggak sih, banyak yang belum bisa sama sekali juga banyak. Jadi emang diajar dari awal, cuman emang kalau di UI tuh belajarnya fast banget, jadi cepet. Jadi makanya harus bisa nyimbangin, karena dosennya juga ya terserah mau bisa apa enggak, ya udah diajarinnya segitu barengan gitu. Oke, berarti belajarnya sebenarnya dari awal gitu, semua startnya sama ya dari nol gitu, sama-sama awalnya nggak bisa, tapi mungkin kecepatan yang berbeda. Dosen ngasih ini kita gimana caranya harus ngerti gitu ya sampai bisa paham betul gitu. Oke, nah setelah masuk nih di sastra Belanda, apa kira-kira apa sih namanya yang dirasain nih? Apakah kesulitannya, kesannya, suka dukanya gimana sih Kak? Kalau misalkan Belanda, kalau kesulitan itu karena belajarnya cepat, itu harus bisa cepat dan emang ditargetin kayak harus bisa 1000 kosakata atau berapa, dan itu sih yang susah, kayak sampai ngapalin tuh semalaman ngapalin kosakata kayak gitu. Dan sejarah, karena sejarah Belanda itu nyambung sama Eropa semua. Karena nyambung itu jadi banyak banget, jadi belajar juga sejarah Jerman gimana, Prancis gimana, masih banyak. Dan itu yang susah, dan sumbernya pun bahasanya bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis atau bahasa Inggris dari literaturnya ya. Iya, jadi itu susahnya nyari sumber. Jadi kalau di kelas nggak dengerin, dosen pun PPT bahasa Belanda, jadi cuman PPT bahasa Belanda, dosen ngomong bahasa Indonesia atau Inggris. Ya udah, kalau nggak merhatiin ya bingung sendiri lihat PPT bahasa Belanda. Oke. Nah, berarti kalau presentasi untuk mata kuliah di kelas nih, berapa persen pakai bahasa Indonesia, berapa persen pakai bahasa Belanda ketika dosen menjelaskan? Kalau misalkan matkul Belanda itu sebenarnya jarang presentasi. Karena belum sampai tahap itu. Kalau misalnya baru semester 3, baru nanti mungkin semester 5 ada matkul presentasinya harus pakai bahasa Belanda. Jadi sejauh ini kalau di kelas presentasi masih pakai bahasa Indonesia. Oke, berarti sampai semester 3 ya, mau semester 4 ini berarti Kak Revina masuk semester 4 itu masih pakai bahasa Indonesia untuk presentasi. Mungkin di atas semester 4 kali ya, mulai semester 5 nanti udah mulai spesifik conversationnya lebih ke Belanda gitu ya berarti. Ini kan udah nyinggung-nyinggung tuh Kak Revina bilang jalur lain pengen jadi diplomat Bu, saya mau ambil sastra Bu karena HI kan terlalu tinggi gitu. Apa emang Kak Revina pengen jadi diplomat atau pengen jadi apa selain diplomat sampai memutuskan ngambil sastra Belanda? Sebenarnya masih, kalau sekarang kan masih belum tahu banget pastinya ya. Cuman dulu tuh pas SMA kepikirannya, karena masih belum terbuka juga pikirannya, masih belum tahu banyak pekerjaan di luar sana yang maksudnya kayak ternyata banyak gitu loh, bisa kerja macam-macam. Jadi dulu patokannya udah pengen jadi diplomat atau kerja di Kementerian Luar Negeri kayak gitu. Jadi emang arahnya udah ke sana ya. Mungkin selain jadi diplomat juga bisa translator atau intinya di instansi atau di lembaga yang memang membutuhkan lulusan sastra Belanda lah ya gitu. Nah, kemudian itu tadi prospeknya berarti. Nah, ada nggak sih Kak Revina nih mungkin tips atau apa ya, tips pesan buat adik-adiknya nih yang kebanyakan dari mereka tuh insecure kalau buat ngambil sastra karena mereka udah berpikir tuh aduh susah Bu, sulit gitu, saya ngomong aja masih belibet gitu kan. Mungkin kasih tips buat adik-adiknya gitu. Kalau sastra itu sebenarnya emang harus mau ngapal, dan ya karena banyak banget yang ngomong juga. Yang penting tuh jangan malu. Jadi dia dulu tuh dikasih tahu sama dosen dari awal-awal, itu kan bahasa Belanda pengucapannya beda ya. Kadang suka diledekin sama teman-teman yang nggak ngerti bahasa Belanda, kok ngomong kayak kumur-kumur gitu. Cuman kata dosen nggak boleh malu. Kalau bahasa itu harus dipakai terus di keseharian. Jadi dianjurkan sama dosen pun, kamu sama teman-teman satu jurusan kalau bisa walaupun di luar kelas lagi main itu ngomong sedikit-sedikit diselipin bahasa Belanda. Oke.
jadi emang harus dipakai dibiasakan terus ya, ala bisa karena biasa gitu. Nah, masih inget nggak nih dulu kan Kak Revina masuknya jalur SBM nih ya, flashback dulu. Nah, masih inget nggak nilai UTBK-nya, skor UTBK? Skor UTBK-nya 651 sastra Belanda UI ya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen masuk ke sastra Belanda UI ya harus punya target range-nya ada di sana 651. Terus sedengar aku kalau masuk sastra yang pemahaman bacaannya ditinggiin. Nah kebetulan waktu itu aku pemahaman bacaannya tuh 800-an. Untuk pemahaman baca itu 800-an ya, berarti itu target juga nih harus digarisbawahi. Jadi dari sekarang mungkin yang pengen ngambil sastra, apalagi sastra Belanda di UI, bener-bener nih kita tulis aja nih target 800, target keseluruhannya 651 dan sebagainya. Jadi udah punya patokan. Kalau dulu zamannya Kak Revina tuh SBM skor UTBK muncul baru milih. Kalau sekarang kan milih udah sekalian, ibaratnya belum UTBK tapi udah milih prodi, jadi kan gambling, tapi setidaknya kita harus punya target. Pesan buat adiknya pakai bahasa Belanda. Aduh, sedikit aja kan? Gak apa-apa. Apa ya? Malu. Gak apa-apa, pengen denger gitu. Sebenarnya biasanya kalau kita, misalnya kayak aku santar teman-teman jurusan, kalau mau ujian kita nyebutnya tuts, pasti selalu ngomong fail sukses atau fail sukses Mage atau fail sukses Yong. Itu artinya pasti kayak semoga sukses. Buat Mage itu buat cewek, Yong itu buat cowok. Selalu kayak gitu. Jadi di kelas atau gimana kayak pada teriak fail sukses gitu. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak Kak mungkin yang apa ya? Yang kita tuh nggak tahu nih ibaratnya yang tentang sastra yang perlu digarisbawahi buat adik-adiknya gitu, buat yang nanti mau ambil ke sana gitu. Soal tuh banyak yang ngomong ngapain sih sastra gitu, belajar apa sih, ntar kerjanya tuh apa sih, itu tuh banyak banget ya pertanyaan kayak gitu. Dan aku pun sendiri menanyakan, oh iya juga ya, nanti ngapain nih gue ngambil sastra gitu. Itu tuh sebenarnya nanti pas udah kuliah tuh itu akan kebuka banget, ternyata lapangan pekerjaan tuh banyak untuk jurusan itu. Dan di sastra itu nggak cuma belajar bahasa, tapi belajar sejarah, budaya, politik, kebiasaan masyarakat, terus juga hukum-hukumnya. Dan kalau untuk Belanda ada hubungan Indonesia-Belanda itu nanti dipelajari. Jadi kita tahu lebih detail gitu tentang sejarah, nggak cuma sekedar Indonesia tuh dijajah Belanda 350 tahun, itu nggak sekecil itu gitu pandangannya gitu. Sebenarnya luas, pun awal tuh Belanda juga di bawah Perancis lah atau kayak gitu. Terus lapangan pekerjaannya tuh banyak karena sekarang juga banyak pekerjaan baru yang muncul, kayak ada UX writer. Itu kayaknya dulu belum ada ya, belum dengar tuh UX writer kayak gimana atau apa. Dan aku pun sekarang setelah dulu kan maunya kita jadi diplomat lah atau kayak kerja di Kementerian Luar Negeri, tapi sekarang setelah belajar sastra, setelah kuliah banyak ternyata jalannya gitu, maksudnya banyak gitu kerjaan-kerjaan yang ternyata bisa dilakuin sama anak sastra gitu. Terus juga walaupun anak sastra Belanda, ternyata alumni itu bisa juga kerja di Kementerian Luar Negeri Australia atau negara lain, itu juga bisa, Belgia juga bisa. Jadi nggak cuman Kementerian Luar Negeri Belanda. Dan kalau aku kan dulu mikirnya menjadinya diplomat, bekerja di Kementerian Luar Negeri, udah titik itu doang gitu. Tapi setelah cari tahu sekarang malah lebih tertarik ke sastranya dan nulis gitu. Sekarang juga jadi content writer karena kan zamannya sosial media banget nih. Jadi untuk konten-konten di IG, di YouTube itu perlu banget ya sekarang. Nah itu kerjaan anak sastra. Sekarang juga aku di organisasi jadi staff content writer. Berarti aktif juga ya di himpunan ya Kak Revina. Oke, berarti ternyata tuh sastra tuh luas banget ya. Banyak yang mungkin mempertanyakan, Bu mau ambil sastra tuh mau jadi apa? Saya tuh bingung mau jadi apa. Tapi ternyata tadi setelah dijelaskan sama Kak Revina, yang tadinya awalnya juga Kak Revina berpikiran sama ya, aduh mau jadi apa nih saya gitu, terus mau kayak gimana ngebawa dirinya setelah lulus gitu. Tapi ternyata banyak banget prospek pekerjaannya selain jadi diplomat, mungkin content writer sekarang juga memang anak sastra ya lebih lagi happening banget gitu kan. Terus di instansi-instansi yang terkait yang walaupun itu bukan Belanda ya gitu, tapi bisa juga di kementerian di Belgia, Australia yang mungkin bahasanya bukan bahasa Belanda tapi bisa gitu. Wah
menarik banget nih Kak tentang sastra Belanda yang memang satu-satunya prodi hanya ada di UI se-Asia Tenggara. Wow, keren gitu kan. Jadi apa ya? Jadi membuka pemahaman kita nih atau anak-anak yang nonton yang tadinya insecure buat ngambil sastra, mungkin setelah denger sharing bersama Kak Revina ini akhirnya jadi oh iya juga ya gitu. Mudah-mudahan ada insight ke sana dan bisa meneruskan jejak seperti Kak Revina di UI Sastra Belanda gitu. Nah, mungkin closing statement dari Kak Revina buat adik-adiknya biar memotivasi dan inspirasi, apa nih kata-kata pamungkas dari Kak Revina? Pokoknya sebenarnya harus percaya, karena kalau misalkan udah udah takdir itu pasti dapat. Yang penting tuh usaha aja, jangan takut. Dan kalau misalkan ada orang yang ngejatuhin, karena dulu aku juga pernah dijatuhin ya, kayak ngapain sih dijatuhin nih, dijorokin apa gimana Kak? Maksudnya kayak ih mana bisa sih masuk UI gitu. Itu walaupun ada yang ngomong kayak gitu nggak apa-apa, tetap gas aja, karena pas lagi susah juga orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak bakal bantuin kamu. Jadi emang diri kamu sendiri yang bisa berdiri dan bantu. Oke, jadi percaya sama diri sendiri dan nggak usah dengerin omongan orang, karena ketika kita sulit, mau kita susah, mau kita senang, pokoknya semua tuh tergantung diri kita. Orang tuh nggak bakal ngebantu kita di saat susah, dan di saat bahagia pun mungkin belum tentu dia bahagia untuk kita gitu. Nah, itu mungkin pesan dari Kak Revina ya, bagus banget ya. Jadi kalau untuk viewers atau adik-adik kelasnya nih, kalau misalnya pengen tanya-tanya sama Kak Revina, boleh dong ya tanya-tanya via DM gitu. Kak, sastra Belanda belajar apa sih? Bukunya pengen lihat Kak, fotoin bukunya kayak gimana gitu, boleh, silahkan. Kalian bisa follow Instagram Kak Revina di Revina Shiva. Revina Shiva gitu. Langsung aja di follow, nanti bisa langsung DM, Kak gimana sih Kak tips dapetin nilai UTBK 651 biar tembus sastra Belanda UI dan lain-lain. Pokoknya kalian boleh tanya random apapun ya Kak Revina, nanti dibales ya. Oke, kalau gitu wah senang sekali nih sharing hari ini kita ngomongin sastra Belanda yang hanya satu-satunya di Asia Tenggara ya, hanya ada di UI, dan bersama Kak Revina yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Nak. Terima kasih Bu. Ya, si cantik ini ya yang rambutnya selalu warna-warni ini semua mahasiswa Belanda apa sastra Belanda kayak gitu? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Oke, terima kasih semua untuk viewers juga. Untuk sesi sharing is caring hari ini special edition Sastra Belanda UI yang satu-satunya hanya di UI se-Asia Tenggara. Kita sudahi dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Lina Erliana. Kita akan kembali lagi dengan next video yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next video.